Nah, apa itu membaca permulaan? Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Nah, oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. Nah, kemudian bagaimana sih proses membaca permulaan itu? Secara teoretik, proses membaca permulaan dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahap visual memori. Pada tahap ini, huruf, kata, dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis. Yang kedua, tahap phonological memory. Pada tahap ini, terjadi proses pembunyian lambang grafis yang dimana sudah direkam pada tahap visual memory. Kemudian yang ketiga, tahap semantic memory. Pada tahap ini, terjadi proses pemahaman terhadap kata dan kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis metode membaca permulaan. Yang pertama, metode abjad atau alfabet. Yang kedua, metode eja atau spelling method. Yang ketiga, metode kata atau whole word method. Yang keempat, metode kalimat atau global syntaxis method. Yang kelima, metode SAS atau structural analytics method. Kita mulai dengan metode yang pertama, metode abjad. Metode abjad adalah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, dan sampai seterusnya sampai kepada Z. Tahap pelaksanaan metode abjad ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperkenalkan abjad A sampai kepada Z kepada siswa, seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Jadi, untuk jumlah abjad ataupun alfabet tersebut ada 26 jenis huruf. Kita juga harus mengetahui di dalam alfabet terdapat 2 jenis huruf. Yang pertama, huruf vokal dan yang kedua, huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Kemudian, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk di dalam huruf vokal tadi. Misalnya seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Y, kemudian Z. Kemudian, cara yang kedua, dengan menyanyikan lagu alfabet agar siswa lebih mudah mengingat abjad. Nah, cara ini lebih memaksimalkan karena lebih menarik perhatian dan menyenangkan. Yang kedua adalah metode kata. Metode kata adalah proses perangkaian suatu kata menjadi kata, kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan dari kata ke dalam suku kata. Atau dengan kata lain, metode kata ini urutannya adalah dari suku kata menjadi kata kemudian ke kalimat, atau juga bisa dimodifikasi dengan mengubah urutan objeknya. Misalnya dari kalimat ke kata dan menjadi suku kata.
Untuk tahap pelaksanaan metode kata ada 3. Yang pertama, pengenalan suku-suku kata. Sebelum memulai tahap pelaksanaannya, siswa harus mengenal suku-suku kata atau jenis-jenis suku kata supaya bisa menentukan ataupun membentuknya menjadi sebuah kata. Berikut contoh dari suku-suku kata: ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ka, ke, ko, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu suku-suku kata dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Setelah anak didik mengetahui tadi jenis-jenis dari suku kata, kemudian akan dirangkai menjadi sebuah kata. Nah, kita dapatkan contoh kata-kata bermakna dari suku kata tadi. Misalnya, babi, cuci, dada, kaki, baca, buku, kuku, dadu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah kata-kata bermakna dibentuk menjadi kalimat sederhana. Contohnya, kaki kuda menjadi kaki kuda, baca buku menjadi baca buku, cuci kaki menjadi cuci kaki. Yang ketiga, metode eja. Metode eja adalah lanjutan dari metode abjad, di mana setelah siswa mempelajari abjad A sampai Z dan mampu melafalkan dan membedakannya, selanjutnya siswa merangkai abjad menjadi satu suku kata. Langkah pelaksanaan metode eja yang pertama dimulai dengan pengenalan dan pemahaman akan abjad. Nah, kegiatan ini yang sudah dilaksanakan pada metode yang pertama, metode abjad. Nah, setelah anak didik mengetahui ataupun sudah mengetahui pengenalan dan pemahaman akan abjad, maka akan memudahkan anak didik untuk melakukan metode eja ini. Kemudian yang kedua, setelah siswa dapat membedakan dan menghafal abjad, maka abjad dirangkai menjadi satu suku kata. Nah, contohnya B, U, K, U dieja menjadi buku. Kemudian menjadi sebuah kata buku. Yang ketiga, setelah siswa dapat mengeja satu kata, selanjutnya adalah mengeja satu kalimat. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila siswa sudah belajar untuk mengulang-ulang untuk melakukan pengejaan satu suku kata. Nah, untuk contoh mengeja satu kalimat adalah contohnya pada kalimat ini buku saya. Kalimat ini terdiri dari 11 huruf. Kalau dieja, I, N ini, B, bu, K, uku, S, asa, I, aya. Kemudian membentuk satu suku kata ini buku saya, dan menjadi sebuah kalimat ini buku saya. Selanjutnya, metode kalimat. Metode kalimat adalah proses pengenalan yang diawali dengan menyajikan beberapa kalimat global. Untuk membantu pengenalan tersebut, biasanya digunakan pula gambar yang sesuai atau relevan. Kemudian untuk langkah pelaksanaan metode kalimat, yang pertama, guru memberikan sebuah kalimat ataupun lebih. Nah, kalimat ini kalimat panjang atau kalimat pendek sederhana. Kemudian yang kedua, kemudian guru menunjukkan gambar yang sesuai dengan kalimat yang disampaikan. Contohnya, ini strawberry, maka guru akan memberikan gambar sesuai dengan kalimat tersebut. Kemudian yang kelima adalah metode SAS. SAS ini adalah singkatan dari struktural, analitik, dan sintaktik. Nah, metode SAS ini adalah metode yang mengawali pembelajaran dengan memperkenalkan
menjadi kata-kata. Contohnya, kalimat saya pergi ke sekolah menjadi saya pergi ke sekolah. Kemudian langkah yang kedua, yaitu siswa mengubah kata menjadi suku-suku kata. Contohnya, saya pergi ke sekolah menjadi saya pergi ke sekolah. Selanjutnya yang ketiga,